Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Saat kekuasaan rezim kolonial Belanda di Indonesia berakhir, digantikan oleh pemerintahan militer Jepang, Rasuna Said sempat mendirikan organisasi perkumpulan Nippon Raya. Namun, organisasi yang didirikan pada tahun 1943 dan dimaksudkan untuk membentuk kader-kader perjuangan ini hanya berumur pendek karena dibubarkan pemerintah bala tentara Dai Nippon. Setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, Rasuna Said aktif di Badan Penerangan Pemuda Indonesia. Ia sempat bergabung dengan Volksfront atau Front Rakyat yang merupakan bagian dari serikat perjuangan yang didirikan oleh Tan Malaka. Rasuna Said juga sempat menjadi anggota Dewan Perwakilan Sumatera, mewakili daerah Sumatera Barat. Pada Juli 1947, Rasuna Said menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang merupakan badan legislatif sementara mewakili Sumatera. Dia lebih kuat banyak kayak organisasi. Jadi melalui pidato banyak kan dari organisasi itu ketika dia ada pertemuan dan mengungkapkan itu di situ dia coba mengungkapkan gitu kan. Sehingga ketika dia di waktu di Jogja ketika terjadinya kongres KNIP dia diberikan kepercayaan untuk memimpin sebuah organisasi badan pekerja Komite Nasional Indonesia itu kan karena dia tadi mengungkapkan gitu kan. Jadi kan kalau dia tidak bicara orang tidak tahu gitu kan. Akhirnya kan tahu siapa dia gitu. Makanya dia didaulat untuk menjadi ini. Masa-masa kemerdekaan dia masuk menjadi wakil dari Sumatera kan. Wakil dari Sumatera untuk masuk dalam badan pekerja. Badan pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat itu semacam DPR-nya lah. Nah, dia masuk ke situ dan kalau kita lihat, nah ini juga perlu juga diamati bagaimana pendapatnya dalam sidang-sidang BP KNIP itu. Nah, jadi ini adalah salah satu usaha dia untuk berjuang di bidang politik. Jadi cita-citanya dulu untuk memasukkan pelajaran politik ke dunia school ini sekarang mengalami prakteknya pada masa kemerdekaan. Saat kerajaan Belanda mengakui kedaulatan bangsa Indonesia dalam bentuk negara Republik Indonesia Serikat pada akhir tahun 1949, Rasuna Said sempat diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat atau DPR RIS. Saat Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950, Rasuna Said sempat terpilih menjadi anggota DPR sementara selama beberapa bulan. Keinginannya yang sangat tinggi agar semua warga bangsa ini betul-betul merasakan Indonesia sebagai rumahnya. Kan tahun 50, awal 50 kan banyak sekali gerakan daerah, RMS macam-macam lah. Dia itu betul-betul sangat menyayangkan mengapa masih ada bangsa Indonesia yang dulu sama-sama berjuang mengenyahkan kolonialisme Belanda, tapi setelah Indonesia merdeka kok ingin melawan pula pada bangsa ini. Itu yang saya lihat. Jadi Rasuna itu memang orang yang sangat tinggi cintanya kepada bangsa dan sangat ingin bangsa ini betul-betul bersatu. Makanya dia selalu mengingatkan orang-orang daerah supaya ide-ide istilahnya provinsialisme itu kalau bisa dilebur. Ada dia mengingatkan pemerintah pusat juga agar jangan sampai muncul dan bersemi ide-ide provinsialisme tadi. Jadi dia menginginkan orang daerah betul-betul menyadari bahwa dia bagian dari Indonesia, dan dia juga menginginkan orang pusat Jakarta menyadari bahwa dia adalah bapak, ibu yang mengayomi Indonesia ini. Jadi cintanya pada Indonesia itu luar biasa.
Pasca dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, Hajah Rangkayo Rasuna Said sempat ditunjuk Presiden Soekarno menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Jabatan ini diemban Rasuna Said sampai ia meninggal pada 2 November 1965. Jenazah Rasuna Said yang meninggal dalam usia 55 tahun dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Atas dedikasinya yang sangat tinggi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia pada 13 Desember 1974, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Hajah Rangkayo Rasuna Said. Hikmah ya dari perjuangan beliau. Pertama, sebelum kita bisa membangun orang lain, kita harus bisa membangun diri kita sendiri. Kita nggak bisa pikirkan kaum kita, pikirkan bangsa kita sebelum kita bisa menuntaskan, menyelesaikan, dan membangun diri kita sendiri. Dan intinya hidup itu Allah berikan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang kuat. Hanya orang kuatlah yang mampu sebagai tempat untuk bersandar bagi banyak orang dan membagi kebaikan pada orang lain. Satu, yang pertama adalah masalah keberanian. Keberanian dalam mempertahankan hak perempuan, kemandirian perempuan, pengetahuan yang harus dimiliki oleh perempuan dengan bermacam ragam yang dia lakukan di Norma School, di Maisha School. Terus kemudian itu terlihat bahwasanya perempuan tidak hanya bergerak di dalam dunia private, tetapi adalah di dunia publik. Bahkan di dunia politik yang sebetulnya bagi kebanyakan perempuan ini yang ditolak kan. Sampai sekarang kan kalau kita lihat perwakilan perempuan kan terlalu masih perlu dipertanyakan. Tidak banyak perempuan yang suka dengan politik. Betul. Tapi ini adalah contoh dari seorang perempuan yang berani di dunia publik dan berani di private dan di dunia publik.